Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa Kilik Sunnah TV dimanapun Anda berada, dan juga kami sapa seluruh hadirin di Masjid Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillah kita kembali berkumpul di salah satu taman-taman surga, bermajelis ilmu di Masjid Abdurrahman bin Auf dalam kajian akbar. Dan di kesempatan kali ini kita dibersamai guru kita, beliau Ustadz Abu Abdirrahman Ibnu Yunus hafizahullah ta'ala, dengan mengangkat tema Cukuplah Kematian Menjadi Wejangan. Kajian ini disiarkan langsung dari Masjid Abdurrahman bin Auf, Bantul, Yogyakarta. Namun demikian perlu kami sampaikan sebelum masuk pada materi kajian, kami sampaikan khususnya bagi hadirin yang ada di Masjid Abdurrahman bin Auf agar tetap menggunakan masker dengan baik dan benar. Dan bagi yang tidak membawa masker, kami mohonkan untuk dapat mengambil cadangan masker di pintu masuk. Dan kami mengingatkan untuk dapat mengisi soft-soft di depannya yang masih kosong, baik saat kajian maupun saat sholat fardu nanti. Dan kami sampaikan kajian ini akan jeda adzan Isya pada pukul 19:13 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan pada materi. Dan kami mengingatkan, pastikan alat komunikasi telah terkondisikan, terutama alarm aplikasi waktu sholat, dan tidak diperkenankan melakukan rekaman dalam bentuk apapun kecuali petugas. Dan kami mengingatkan ayah dan bunda yang membawa putra-putri tercinta, mohon untuk dapat mengawasi putra-putrinya selama kajian berlangsung. Kiranya demikian menjadi informasi dan maklumat. Demikian kepada Ustadz Ibnu Yunus, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إخواني في الدين أخوات في الله أكرمني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari 25 Rajab 1443 Hijriyah, bertepatan dengan 25 Februari 2022. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertolongan dan ma'unahnya dalam majlis di mana kita saling bertawasau bil haqqi, tawasau bis sabri, wa tawasau bil marhamah, saling mengingatkan di atas kebenaran, dalam kesabaran, dan semata karena kasih sayang di antara kita. Dan topik kita pada malam hari ini topik yang sangat penting, dan sebenarnya semua kita mengetahui permasalahan tersebut, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita dari orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari kematian. Topik kita adalah cukuplah kematian menjadi wejangan, menjadi penasehat, pemberi peringatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlalu pada kita semuanya hari-hari di mana kita mendengarkan kabar kematian, kita mendengarkan seorang dari sahabat kita meninggalkan kita,
kerabat keluarga, bahkan sanak saudara kita. Tentu saja kita semua beriman bahwa setiap yang hidup pasti akan mati. Allah telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Sesungguhnya setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada kamilah mereka akan kembali. Allah mengingatkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan kami menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan. Disebutkan kejelekan karena baru saja disebutkan kematian. Dan kematian adalah musibah yang besar. Waja'atkum musibatul maut. Datang kepada kalian musibah kematian. Demikian pula kita pun pasti beriman bahwa Allah telah mengingatkan kita dengan firman-Nya, Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan mendapatkan kalian, meskipun kalian berada di benteng yang tinggi lagi kokoh. Allah berfirman, waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datang kematian, sakratul maut itu dengan kebenaran, dan dia adalah apa yang kalian lari darinya. Lari tapi percuma. Ya, Allah ingatkan, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Yang artinya sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya pasti akan mendapatkan kalian. Karena itu dengan penuh keimanan kita pun yakin bahwa kita suatu saat pasti akan menyusul saudara-saudara kita, kerabat keluarga kita dengan kematian itu. Tapi perkara yang diingatkan kita oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana kita menjadikan kematian itu sebagai peringatan. Bagaimana kita mengambil wejangan, nasihat, peringatan dari datangnya kematian yang pasti datang. Pertanyaannya adalah bagaimana kematian itu bisa menjadi pengingat bagi kita? Apa faedah dan keutamaan, buah dan hasil dari mengingat kematian itu? Sebab kalau kita tidak melihat faedahnya, tidak menyadari manfaatnya, kita pun pasti akan senantiasa lalai dari mengingat kematian. Kita tidak menjadikan kematian itu sebagai nasihat dan peringatan bagi kita. Maka ini perkara yang hendaknya kita ingatkan. Sayang sekali sebagian kita tersibukkan dengan peringatan kematian dan lalai dari mengingat kematian. Maka ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum, sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baginda Nabi telah bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat al-maut." Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Hadzim diriwayatkan dengan 3 lafal. Hadim, yaitu al-muzil, penghancur kelezatan. Al-hadim dengan dzal mu'jamah, hazim, yang artinya al-qati', yang memutuskan kelezatan, membuat orang tidak lagi bisa menikmati kelezatan dunia. Dan juga dengan lafal hazim dengan zai mu'jamah, hazim, hadim, hazim, hazim. Hazim artinya al-qahir al-ghalib, yang mendominasi, yang mampu mengalahkan kelezatan dunia. Dengan lafal-lafal tersebut
Sesungguhnya hadis ini penuh dengan pelajaran. Nabi SAW mengingatkan kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, mengingat kematian. Ya. Dan tidaklah mengingat kematian yang dimaksud adalah mengingat kita akan mati semata, tidak. Tetapi ada makna yang diinginkan di baliknya. Kemudian yang kedua, baginda Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Ya. Padahal sekali lagi kita menyadari bahwa yang namanya kematian, berita kematian, ya, lewat ya di telinga kita, melintas dalam pandangan mata kita berita tersebut. Ya. Kita dengarkan dengan telinga kita hampir setiap harinya. Betul, di saat-saat tertentu menjadi sering kita dengarkan, di saat yang lainnya mungkin tidak kita dengarkan. Tapi bahwa dia perkara yang sama kita sadari seperti yang kita sebutkan tadi, keyakinan kita bahwa setiap jiwa pasti akan mati. Maka ada sesuatu yang diinginkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengingatkan, wa fi hadzal hadis dalilun. Dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan kepada kita annahu yanbaghi lil insani an la yaghfala an dzikri a'zami al mawa'id wa huwa al maut. Bahwa sesungguhnya seseorang itu jangan sampai lalai dari mengingat ya pemberi peringatan yang besar. Apa tadi? Al-maut. Kematian. Ya. Ini yang diingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan bagaimana kematian itu hadimu al-ladzat, menghancurkan kelezatan, ya. Bagaimana dia memutuskan kelezatan dunia. Selesai dengan kematian. Selanjutnya seorang imam menuju kelezatan akhirat. Semoga kita dengan orang-orang tersebut, Allahumma amin. Atau justru siksa dari api neraka di alam barzakh. Semoga Allah menjauhkan kita dari, Allahumma amin. Dan bahwa seseorang yang mengingat kematian, ingatannya akan kematian mengalahkan kecintaannya kepada dunia. Akhir al-ghalib, mampu mengembalikan dia ke rel yang benar, mampu mengingatkan dia dari kesombongan, dari kerakusan kepada dunia. Tidak ada yang bisa mengingatkan kecuali kematian. Maka ini yang diingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berada pada tingkat kejayaannya di dunia. Apakah dengan harta? Ya. Orang bilang crazy titik-titik misalnya. Ya. Kekuatan tubuh dan fisiknya. Ya. Pangkat dan jabatannya. Tapi tahukah kita sikap mereka ketika datang kematian itu? Allahumma ghufran. Demikianlah bagaimana betul sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-maut hadimul ladzat. Hadimul ladzat, hadimul ladzat. Menghancurkan, memutuskan dan mampu mengalahkan kelezatan-kelezatan dunia. Maka yang diinginkan dari seorang ketika mengetahui kematian dan menyadarinya, mengingatnya, lebih dari sekedar bahwa ia mengetahui dia akan mati. Tapi bagaimana dia mempersiapkan dirinya dengan kematian itu. Maka disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar, dikeluarkan oleh Imam Majah dalam sunannya nomor 3454, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun minal ansari fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, aku sedang bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang dari sahabat Ansar lalu mengucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, orang beriman manakah yang lebih utama, yang paling utama? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa, orang yang terbaik akhlaknya, itu orang yang paling utama, orang yang paling mulia. Semoga kita dengan orang-orang tersebut. Maka sahabat Ansar kemudian bertanya kembali,
ayyul mu'minina akyas. Lalu orang beriman manakah yang paling cerdas? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Orang yang paling cerdas ada dua kata kriterianya, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, hadis Ibnu Majah. Yang pertama, aktsaruhum dzikran lil mauti. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Mengingat kematian. Makanya Nabi ingatkan tadi, perbanyaklah mengingat kematian. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian kata beliau yang kedua adalah ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Orang yang paling baik persiapannya dengan apa yang datang setelah kematian. Nah, ini yang menjadi fokus kita berarti, ya. Bahwa disebutkan mengingat kematian bukan sekedar mengingat bahwa kita akan mati, tidak. Tapi bagaimana dengan mengingat hal itu, kita pun kemudian segera bertobat kepada Allah. Khawatir kematian datang menjelang. Lalu kemudian kita yakin dengan apa yang di sisi Allah. Yakin dengan apa yang Allah bagikan dari takdir dan rezekinya. Memutus angan-angan dan harapan kita yang berlebihan. Apalagi kerakusan kita kepada dunia. Karena kita akan mati. Ya. Kepada pujian manusia, sanjungan, ya, followers dan siapapun. Ya, kenapa? Kita akan mati sendiri dan dibangkitkan Allah SWT sendiri pula. Apa yang kita siapkan untuk setelah kematian kita? Ini yang menjadi masalah. Orang yang paling cerdas, kata baginda Nabi SAW, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya akan apa yang terjadi setelah kematian itu. Kata baginda Nabi SAW menegaskan, ulaikal akyas. Ulaikal akyas. Itulah mereka orang-orang yang paling cerdas. Orang-orang yang paling cerdas. Maka ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum. Apa yang Allah berikan kepada kita dari kehidupan dan apa yang Allah ambil dari kita kemudian, bahkan ruh dan nyawa kita berupa kematian, semuanya hanyalah ujian bagi kita. Ya, Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kalian siapakah yang terbaik amalnya. Ya. Jadi mengingat kematian, menjadikan kematian sebagai pemberi nasihat adalah bagaimana kita kemudian menjadikan kematian itu sebagai perkara di hadapan mata kita yang menuntun kita untuk semakin bersemangat dalam ketaatan. Kembali dari kesalahan, bertobat, merendahkan diri di hadapan manusia, semata beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perkara ini yang dimaksud dengan bersiap dengan apa yang ada setelah kematian. Dan itulah yang diinginkan dengan mengingat kematian itu. Disebutkan dalam sebahagian riwayat dari Anas bin Malik, riwayat Al-Bazzar, ya, dikeluarkan pula oleh Imam Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Rasul mengingatkan, aktsiru dzikral maut. Perbanyaklah mengingat kematian. Fa innahu ma dzakarahu 'abdun qattu fi dhiqin illa wassa'ahu wala fi si'atin illa dhayyaqaha. Hadisnya dihasankan oleh Imam Al-Munziri, Al-Hafiz Al-Munziri. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat kematian. Kemudian dijelaskan apa hikmah dari mengingat kematian itu. Bagaimana kematian itu bisa menjadi pemberi peringatan bagi kita. Kafa bil mauti wa'idhan. Bagaimana itu? Bagaimana kematian menjadi wejangan? Diisyaratkan dalam riwayat-riwayat tersebut. Ya. Di antaranya dari hadis Anas bin Malik tadi, bahwa diriwayatkan oleh dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, fa innahu ma dzakarahu 'abdun,
Sesungguhnya tidaklah seorang hamba mengingat kematian qattu sama sekali fi dhiqin illa wassa'ahu, dalam kesempitan, melainkan Allah akan memberikan keluasan baginya. Wa dzakara fi si'atin, dan dia menyebutnya dalam keluasan, illa dhayyaqaha, melainkan Allah akan sempitkan baginya keluasan tadi. Luas dan sempit yang dimaksud adalah kehidupan, rezekikah itu dan sebagainya. Seorang yang sempit rezekinya, ketika dia ingat kematian, maka akan terasa lapang baginya rezeki itu. Kenapa? Karena yang dia butuhkan bukanlah menumpuk harta. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha," barang siapa yang bangun pagi harinya, aminan fi syirbihi, aman dalam jiwanya, aman dalam kaumnya, ya. Kemudian mu'afan fi jasadih, sehat jasadnya, wa indahu qutu yaumih, ada padanya makanan hari itu, santapan hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka seolah dunia seluruhnya dan seisinya dikumpulkan di hadapannya baginya. Apa yang dicari? Keamanan, kenyamanan, kesentosaan jiwa dan terhadap lingkungan pula, ya. Kemudian kesehatan tubuh. Setelah itu kecukupan makan yang cukup. Ada apa yang kita cari dari makan kita dapatkan hari itu untuk menegakkan tulang punggung kita, ya, memperkuat kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang dicari? Lihat, ketika seorang dalam kesempitan mengingat kematian, maka akan luas baginya kehidupan ini. Seorang yang luas, dan ini masalahnya, keluasan kadang membutakan. Kata Nabi, "Ma akhsha 'alaikumul faqra, inna ma akhsha an tubsata 'alaikumul arda fatanafasuhu fiha kama yatanafasuha." Aku tidak khawatir kemiskinan dari kalian. Aku khawatir terbuka bagi kalian dunia dan kalian berlomba mengejarnya seperti orang-orang terdahulu mengejarnya, dan kalian binasa seperti mereka binasa. Karena gitu ya. Maka bukan berarti tidak boleh kaya. Tapi kalau seorang diberikan kekayaan, dia butuh pengingat yang lebih tegas. Apa itu? Ternyata kematian juga. Kematian mengingat ia untuk menyisihkan hartanya bagi orang yang tidak mampu. Berlomba dalam meraih pahala di sisi Allah dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Maka seorang yang lapang menjadi sempit. Maksudnya ia pun akan teringat ketika dia mengingat kematian itu. Ya. Dalam lafal yang lain, dalam lafal Ad-Dailami, dan Ad-Dailami masyhur bahwa kitab Dailami Firdaus, ya, Musnad Firdaus, ini adalah tempat terdapatnya hadis-hadis yang lemah. Namun kami sebutkan lafal ini sebagai istinas, dan bahwa para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan makna yang disebutkan sahih dan benar, ya, tetapi tidak bisa disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah faedah yang jelas yang kita dapatkan, pelajaran dan peringatan dari mengingat kematian. Tadi ketika seorang sempit ingat kematian menjadi lapang. Ketika lapang dan dikhawatirkan lalai mengingat kematian, dia pun kembali untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, ya, fa innakum la tadhkurunahu fi kathirin illa qallalahu wala fi qalilin illa kassarahu. Tidaklah kalian menyebutkannya dalam perkara yang sedikit, melainkan mengingat kematian menjadikannya semakin banyak. Ketika banyak, dengan mengingat kematian menjadi sedikit. Seorang pun menjadi proporsional, seimbang senantiasa. Ketika datang nikmat, dia bersyukur, dia gunakan itu kepada apa yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi umatnya. Ya. Dalam riwayat yang lain, فَإِنَّهُ يَمْحَصُ الذُّنُوبَ وَيُزَحِّدُ فِي الدُّنْيَا فَإِنْ ذَكَرْتُمُوهُ فِي الْغِنَى هَدَمَهُ وَإِنْ ذَكَرْتُمُوهُ عِنْدَ الْفَقْرِ أَرْضَاكُمْ بِعِيشِكُمْ. Karena sesungguhnya mengingat kematian
mengikis dosa-dosa. Mengikis dosa-dosa. Membuat kalian zuhud terhadap dunia. Dan jika kalian mengingatnya ketika kalian dalam keadaan kecukupan, maka kematian, mengingat kematian akan menghancurkannya. Dan ketika kalian mengingatnya ketika dalam kemiskinan, maka kalian akan menjadi ridha dengan kehidupan kalian. Semakna dengan tadi yang kita sebutkan, ketika sempit menjadi luas, ketika luas menjadi sempit. Demikian lafal-lafal ini semuanya sekali kita sebutkan bahwa ada kelemahan dalam sanadnya, ada hadis yang lemah. Tapi dari sisi makna, ini yang disebut para ulama, faedah dari mengingat kematian itu. Ya. Berikutnya, disebutkan lebih rinci lagi faedah, buah, hasil dari mengingat kematian. Dan hikmah mengapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian tadi. Disebutkan dalam sebuah riwayat, diriwayatkan marfu tetapi hadisnya sangat lemah. Diriwayatkan dalam bentuk mauquf dari Ammar bin Yasir. Sanadnya sampai ke Ammar bin Yasir, sampai Ammar bin Yasir ada kelemahan, dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ad-dha'ifah, yang sahih dia adalah dari perkataan Abdullah bin Mas'ud, dan berkata Al-Hafidz Al-Iraqi bahwa dia adalah perkataan Fudail bin Iyad. Disebutkan bahwasanya kafa bil mauti 'idatan, kafa bil mauti wa'idan, wa kafa bil yaqini ghinan, wa kafa bil ibadati syughlan. 3 perkara. Yang pertama, cukuplah dengan kematian sebagai pemberi peringatan. Sudah kita bahas tadi. Dan cukuplah dengan keyakinan sebagai kekayaan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, cukuplah ibadah sebagai kesibukan. 3 perkara ini makna yang sahih. Dan jika dikerucutkan kembalinya kepada mengingat kematian. Mengingat kematian, ini jangan masalah juga. Tapi dengan meluaskan akan semakin menggugah semangat kita. Menjadikan kita pun semakin bisa untuk memberikan masing-masing bagian haknya tersendiri tentu saja. Maka jika diingatkan, kafa bil mauti wa'idan, cukuplah dengan kematian sebagai pemberi peringatan. Telah disebutkan pembahasan yang sebelumnya tadi. Adapun yang kedua, wa kafa bil yaqini ghinan, cukuplah dengan keyakinan itu kekayaan. Ya. Dalam hadis Abdullah dari hadis Abu Hurairah Bukhari Muslim, hadis yang sama kita ketahui, Rasul bersabda, "Laisal ghina an kaffatil 'arad, innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan banyaknya harta benda. Kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati. Itu qanaah. Ya. Dalam hadis Abdullah bin Amr, riwayat Muslim, Rasul bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruzika kafafa wa qanna'ahu Allah bima atahu." Sungguh telah beruntung seorang yang Allah berikan padanya, seorang yang berislam. Itu yang pertama. Sungguh beruntung orang yang berislam. Wa ruzika kafafa. Kemudian yang kedua, diberikan padanya rezeki yang cukup. Rezeki yang cukup, ya. Para ulama menjelaskan makna yang berbeda, tapi intinya sama. Itu seseorang memenuhi dengannya apa yang menjadi kebutuhan darurat dan hajatnya. Tidak lebih dari itu. Darurat dan hajat. Takmiliyat, eksklusifnya, laksnya tidak. Ya. Maka ini kafaf namanya. Kecukupan baginya. Ini orang yang paling beruntung. Paling baik keadaannya. Aflaha al-falahu al-husul al-ma'mul wal-amnu minal makruh. Seorang meraih apa yang diharapkan dan dijauhkan dari apa yang dia benci dan tidak senangi. Kan itu namanya falah. Beruntung. Beruntung jika dia Islam, kemudian diberikan rezeki yang cukup, dan qanna'ahu Allah bima atahu. Allah memberikan padanya qanaah, sikap ridha
lapang hati, lapang jiwa dengan apa yang Allah bagikan kepadanya dari rezeki. Ya. Ini keyakinan. Ini namanya keyakinan, ya. Dengan yakin seorang akan tenang dalam susah dan senang. Kenapa? Dia akan mati. Ya. Yang kita bawa bukan harta. Yattabi'ul mayyit thalath. 3 perkara yang mengantar jenazah. Tapi yarjusnani wa yabqa wahid. 2 pulang, 1 tinggal. Apa itu? Amal. Apa yang dipersiapkan setelah mati kita, itu yang akan menemani kita. Ya. Maka ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, sekali lagi mengingat kematian mengantar kita yakin akan apa yang ada di sisi Allah, dan keyakinan qanaah adalah kekayaan yang sesungguhnya. Dalam doa kafarah majelis, doa yang dibaca oleh baginda Nabi setelah selesai dari majelis, dalam hadis Abdullah bin Umar riwayat At-Tirmidzi, Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'imad dunya. Doa yang indah yang dibaca di penutup majelis. Allahumma aqsim lana min khasyatik, ya Allah bagikan pada kami dari ketakutan kepadamu. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, apa yang ketakutan itu mengantar dan menghalangi kami antara kami dengan maksiat. Ketakutan akan adab Allah, kekhawatiran akan perhitungan Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ghufran. Dan bagikan kepadaku ya Allah, wa min ta'atik, dari ketaatan kepadamu, ma tuballighuna bihi jannatak, ketaatan apa yang mengantar kami kepada surgamu. Ketaatan dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan beriltizam dengannya, komitmen dengannya, dan menunaikannya dengan itqan, dengan detail, teliti. Ibadah yang kita kerjakan, kita pelajari fikihnya, kita tunaikan apa yang menjadi ketentuan dalam syarat dan rukunnya, dan kita ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hadirkan niat, jika perkara itu bisa menghadirkan beberapa niat, karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka ini yang kedua. Dan yang ketiga, wa minal yaqini, berikan kepada kami, iksim lana minal yaqini, bagikan kepada kami dari keyakinan ya Allah, ma tuhawwinu bihi alaina mas'aibad dunya, apa yang dengan keyakinan itu menjadi ringan bagi kami musibah-musibah dunia. Orang yang bisa tenang meskipun mendapatkan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala, berarti orang yang memiliki kekuatan keyakinan. Para sahabat Nabi SAW setelah pulang dari perang Uhud dalam keadaan terluka, tiba-tiba mendengar bahwa pasukan orang-orang kafir Quraisy bergerak untuk menyerang Madinah. Apa yang harus dilakukan? Maka baginda Nabi SAW menjadikan mereka yang baru pulang dari perang Uhud untuk menjadi orang pertama yang menghadapi mereka sebelum penduduk Madinah. Dan Allah ingatkan, in takunu ta'lamun wa la tahinu fi ibtigha'il qaum, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Jangan kalian lemah dalam mencari kaum tersebut dan menghadapinya. Jika kalian terluka, mereka juga terluka seperti kalian terluka. Tetapi kalian mengharapkan pahala di sisi Allah apa yang tidak mereka harapkan. Menjadi mudah musibah itu. Luka. Ya. Kekalahan yang nyaris didapatkan oleh mereka dan sebagainya. Menjadi luruh. Ketika mengingat bahwa kita mengharapkan di sisi Allah apa yang tidak mereka harapkan. Maka ini hanya terjadi pada orang-orang yang diberikan Allah keutamaan yakin. Itulah keimanan. Yakin adalah keimanan. Ya. Maka benarlah perkataan yang mengatakan wa kafa bil yaqini ghinan. Cukuplah dengan keyakinan itu kekayaan. Kita yakin
akan apa yang Allah bagikan kepada kita dari takdir dan ketentuannya. Tidak ada salah alamat. Kurir salah alamat, ya kan? Tapi Allah tidak ada. Tidak ada rezeki yang tertukar. Meskipun banyak sinetron bayi tertukar, rezeki tidak tertukar. Ya, innahu lan tamuta nafsun. Tidaklah mati seorang jiwa hatta yastawfi min rizqihi wa ajalih. Melainkan rezeki dan ajalnya telah tertunai dengan sempurna. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang kedua tadi. Cukuplah dengan keyakinan sebagai kekayaan. Dan yang terakhir, wa kafa bil ibadati syughula. Cukuplah dengan ibadah itu sebagai kesibukan. Ibadah kesibukan. Allahu akbar. Ya. Ikhwani fi din azanillah wa iyyakum. Allah mengingatkan kepada kita atau memerintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Hijr, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Subhanallah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat lembut hatinya. Merasa sedih ketika orang-orang menolak dakwah beliau. Risau ketika ditawarkan pada mereka surga, mereka berpaling darinya. Ketika diingatkan dari neraka, justru mereka berlomba berlari mengejarnya. Maka Allah ingatkan dan menghibur Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami telah mengetahui menjadi sempit hatimu dengan ucapan mereka, pengingkaran mereka, kekufuran mereka, orang-orang kafir. Maka Allah hibur dia, ingatkan dia. Apa yang diperintahkan? Memuji Allah. Ya, fasabbih bihamdi rabbik. Sucikanlah, ya, bihamdi rabbik, dengan memuji Rabbmu. Wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau orang-orang yang sujud, orang-orang yang salat. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Rabbmu. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu keyakinan. Ya. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan dalam pembukaan khutbah kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadah yang umum maupun yang khusus, ya. Baik dengan salat dan zakat maupun dengan kata yang lembut kepada orang lain, ya. Maka ini semua adalah ibadah, ya. Kita sibukkan diri kita dengannya. Jangan sibukkan dengan qil wal qal, ya, berita terbaru dan sebagainya. Sibukkan dengan ibadah, ya. Jadikan dalam diri kita bahagian khusus dari ibadah tertentu yang kita lazimi. Tapi jangan remehkan dari kebaikan sedikit pun. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang mengantar kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan mana yang kita kerjakan yang dosa kita diampuni karenanya. Maka bersemangat dalam ibadah kepada Allah, ya. Demikianlah dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari riwayat Ibnu Majah, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, allimni wajiz, ajarkan aku dan ringkaslah pengajaranmu. Itu permintaan dari sahabat tadi, yang disebutkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Maka berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila shalah wa shalli salata muwadda'. Jika engkau berdiri hendak salat, maka salatlah salat orang yang terakhir kali salat. Salat perpisahan. Ingat, kematian dengan ibadah. Ya. Diingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, wala tatakallamu bikalamin ta'tadiru minhu. Dan jangan sekali-kali kamu berbicara dengan apa yang kau terpaksa mengajukan udzur karenanya, meminta maaf karenanya, ya. Perkataan yang jelek, keji ataupun dosa dan mendatangkan hukuman. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga, wajmi'il ya'sa bima fi aidin nas. Ya. Bulatkan tekadmu untuk kemudian tidak berharap
dengan apa yang di tangan manusia. 3 nasihat ringkas. Tapi yang ini kita fokuskan pada kalimat idza qumta ila shalah fashalli sholata muwadda'. Jika engkau berdiri salat penghabisan. Salat yang terakhir. Diingatkan kepada kita. Ya. Demikianlah seharusnya kita salat. Ya. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan inna fis salati syughla. Pada salat itu ada kesibukan. Ya. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan adalah kami sebelum hijrah ke Habsyah mengucapkan salam kepada baginda Nabi, Nabi menjawab salam kami. Sepulang dari Habsyah, ketika kami salam, Nabi tidak menjawabnya. Kami bertanya, ya Rasulullah, inna kunna nusallimu alaika fataruddu alaina. Wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu mengucapkan salam kepada kamu balas. Kok sekarang tidak? Kata beliau, inna fis salati syughla. Pada salat itu ada kesibukan. Nah, sudahkah kita menjadikan salat kita kesibukan? Sudahkah kita menjadikan salat kita salat yang terakhir? Ikhwani fid din azinallahu wa iyyakum. Dengan mengingat kematian, kita pun akan bisa lebih semangat dalam beribadah, lebih fokus dalam ibadah. Segera untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan kumandang adzan.
Ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum. Selanjutnya perkara yang terakhir dari keterangan yang menunjukkan kepada kita bagaimana kita mengambil pelajaran dari kematian dan apa yang bisa kita dapatkan dari hikmah dan pelajaran buah serta hasil dari mengingat kematian adalah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah fi ahwalil qabr wa umuri al-akhirah dari Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala. Kata beliau, man aktsara an dzikril mauti ukrima bi thalathatin. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, kata Ad-Daqqaq ini, barang siapa yang banyak mengingat kematian, ukrima bi thalathati asya'a, akan diberikan padanya kemuliaan dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilit taubati wa qana'atil qalbi wa nasyatin fil ibadah. Yang pertama, bersegera untuk bertobat. Orang yang khawatir akan kematian, mengingat kematian, maka dia akan segera bertobat. Ya. Dan ia pun akan diberikan qanaah, hati yang qanaah. Hati yang merasa lapang dan ridha dengan apa yang Allah berikan dari rezekinya. Dan ia pun diberikan yang ketiga, semangat dan kegesitan dalam ibadah. Semangat dan kegesitan dalam ibadah. Kenapa? Karena yang dicari ridha Allah. Maka dia tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang didapatkan dari orang lain akan apa yang dia kerjakan dari kebaikan. Ya. Demikian pula dia segera bertobat. Dan jika demikian kita menyadari bagaimana seorang yang mengingat kematian akan mudah baginya untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Sebagaimana baginda Nabi menyebutkan, inni la azkurullah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 100 marrah. Aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 100 kali. Ya, lebih dari 70 kali dan sebagainya. Maka itu terjadi ketika kita bisa menghadirkan kematian dan mengambil ibrah darinya. Siapa yang banyak mengingat kematian, sekali lagi diberikan padanya 3 perkara, dimuliakan dia dengan 3 perkara. Segera untuk bertobat selalu, ya. Tidak menunggu hari esok untuk bertobat, ya. Kemudian diberikan hati yang qanaah dan diberikan semangat, kegesitan dalam ibadah. Sebagian orang menyangka mengingat kematian berarti saya duduk di depan sebuah lubang yang saya khususkan untuk kubur saya nantinya. Melihat lubang itu terus. Tidak demikian yang dimaksud mengingat kematian itu. Jadi sekali lagi, mempersiapkan diri, bersemangat, optimis dalam kebaikan. Itu yang dimaksud. Ya. Kemudian, kata Ali Ad-Daqqaq, وَمَنْ نُسِيَ الْمَوْتِ وَمَنْ نَسِيَ الْمَوْتِ uqiba bi thalathati asya. Siapa yang lupa kematian, kebalikannya akan diberikan hukuman dengan 3 perkara. Yang pertama, kebalikan yang tadi. Taswifut taubah. Menunda-nunda tobat. Nanti saja, ya. Tunggu hari esok dan lain sebagainya, ya. Wa tarki ar-ridha bil kafaf. Yang kedua, ia tidak ridha dengan apa yang Allah berikan dari kafaf, kecukupan. Selalu merasa kurang. Bahkan diberikan kekayaan pun masih merasa kurang. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga, at-takasul fil ibadah. Bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah. Ini berarti orang yang lupa untuk mengingat kematian. Atau ingat kematian namun tidak bisa mengambil faedah darinya. Tidak memahami bagaimana kita mengingat kematian itu. Tidak bisa mengambil hikmah dari adanya kematian tadi. 3 perkara diberikan bagi orang yang banyak mengingat kematian. Dan 3 perkara sebagai hukuman bagi orang yang lupa akan kematian. Ya, maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Kalau begitu bisa kita simpulkan.
Pantaslah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyak mengingat kematian. Semakin banyak seorang mengingat kematian, maka akan semakin segera dia bertobat kepada Allah. Semakin lapang jiwanya akan apa yang Allah berikan dari takdirnya. Semakin kuat keyakinannya dengan apa yang Allah janjikan dari pahala ketika dia bersabar atas musibah. Semakin ikhlas dia dalam beramal karena yang dia cari adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dia inginkan amalnya menjadi temannya di alam kubur. Demikianlah begitu banyak perkara yang kita akan dapatkan dari seorang yang banyak mengingat kematian. Akan hilang kesombongan dari dirinya. Apa yang akan dibawa mati nanti? Ya. Senantiasa ia mudah untuk memaafkan. Kenapa? Karena dia berharap semoga apa yang kesalahan dia sengaja atau tidak, terang-terangan atau sembunyi, semoga dimaafkan pula oleh orang lain. Maka demikianlah orang yang Allah berikan kepadanya taufik untuk senantiasa mengingat kematian. Ia akan menjadi orang yang paling berbahagia, paling nyaman, paling tenang, dan orang yang justru sangat bersemangat dalam ibadah dan ketaatan, senantiasa kembali dan bertobat dari dosa dan kesalahan. Ini yang diinginkan dengan kita mengingat kematian. Maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara kita untuk bisa mengingat kematian? Ya. Sekali lagi, mengingat kematian bukan hanya dengan mendengarkan kabar kematian. Ya. Mengingat kematian bukan hanya dengan mendapatkan SMS bahwa saudara kita telah meninggal dunia. Marilah kita bersama untuk mendoakan baginya kebaikan. Tidak. Ya. Betul. Ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian. Kata baginda Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ya. Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah karena mengingatkan kalian kepada akhirat. Mengingatkan akhirat artinya mengingatkan akan kematian, karena awwalu manazilil akhirah al-barzakh. Alam kubur adalah pertama kali tangga alam akhirat, kan begitu ya? Maka mengingatkan kita kepada kematian dengan ziarah kubur. Betul. Mengingatkan kita dengan kematian, menyelenggarakan jenazah orang yang meninggal, saudara kita yang wafat dari kaum muslimin, ya, menghadiri penyelenggaraan jenazah mereka, penguburan jenazahnya, itu mengingatkan kita kepada kematian, ya. Dari bentuk mengingat kematian, menjenguk orang sakit, ya, dan merasakan apa yang kita dapatkan dalam diri kita dari sakit dan penyakit sebagai bentuk kiriman dari malakul maut akan dekatnya kematian. Mata yang dulu tajam sudah, ya, menjadi rabun. Telinga yang dulu kuat mendengarkan sekarang menjadi peka, ya. Tubuh yang dulu gagah sekarang menjadi reot, ya. Badan yang dulu baik sekarang, ya, seperti ini. Maka demikianlah, ini semua mengingatkan kita kepada kematian, bahwa manusia akan sampai pada keadaan yang Allah tetapkan baginya. Maka itu adalah pengingat kematian. Dan di antara yang mengingat kita kepada kematian adalah berziarah, menjenguk orang yang sakit, mengelus rambut anak yatim, ya, memberikan santunan kepada para janda, apalagi janda meninggal yang tidak ada yang menopang kehidupannya kecuali apa yang Allah berikan dari rezeki padanya. Maka jadilah kita dari orang-orang yang menunaikan apa yang Allah berikan dari amanah kepada mereka. Ketika kita melihat hal itu, kita pun teringat akan kematian. Ketika kita menghadirkan kerabat keluarga kita yang mendahului kita dan mendoakan bagi mereka kebaikan, maka kita pun ingat kematian. Ternyata mengingat kematian bukan sekali lagi dengan
hanya sebatas melihat kubur, menggali lubang, mempersiapkan bekal dan sebagainya. Bukan itu. Bagaimana kita menyiapkan diri kita dengan amal soleh, iman yang kuat, amalan yang ikhlas sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum, semua perkara yang kita sebutkan tadi mudah-mudahan memberikan kepada kita kejelasan akan makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idan, kafa bil mauti idatan. Cukuplah kematian sebagai pemberi peringatan dan cukuplah kematian sebagai pelajaran. Ya. Bagaimana kita mengambil wejangan dari kematian, bagaimana kita kemudian menghadirkan perkara tersebut dalam hati kita, membantu kita untuk bisa senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas apa yang datang dari cobaan, ujian dan musibah darinya, ridha dengan apa yang Allah bagikan kepada kita dari takdirnya, dan bersemangat untuk taat kepada Allah, beribadah hanya kepadanya, menyibukkan diri dengan apa yang mengantar kita untuk beribadah sesuai dengan apa yang dicintai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya dan sifatnya mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki semua urusan kita dan memberikan kepada kita kebaikan akhir yang baik dan kematian yang terbaik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa min adzabil akhirah. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa waffiqna wa anta radin anna ghaira ghabban warham jami'a mautana wa mautal muslimin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayna min anfusina wa ahlina wa min al-ma'il barid. Ya Allah, kami mohon kepadamu kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu, dan kami mohon kepadamu kecintaan kepada amal yang mengantar kami kepada kecintaan kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepadamu lebih kami cintai dari jiwa kami, dari keluarga kami, dan dari air yang dingin. Allahumma urzuqna hubbak wa hubba man yanfa'uni hubbahu indak. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki berupa kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada orang-orang yang kecintaan kepada mereka bermanfaat di sisimu, dari para nabi dan rasul, dari siddiqin dan syuhada, dari orang-orang soleh dan kaum mukminin. Allahumma ma razaqtana mimma nuhibbu. Ya Allah, jadikanlah apa yang Engkau berikan rezeki kepada kami dari apa yang kami cintai, quwwatan lana fima tuhibbu, sebagai kekuatan bagi kami kepada apa yang Engkau cintai. Wa ma zawaita anna mimma nuhibbu, dan jadikanlah pula apa yang Engkau ambil dari kami dari apa-apa yang kami cintai, faraghan lana fima tuhibbu, sebagai fokus bagi kami untuk mendekatkan diri dengan apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Kami tidak tersibukkan dengan apa yang telah Engkau ambil dari nikmat, tetapi kami bersabar dan bersyukur dengannya, dan kami kemudian menjadikan apa yang Engkau berikan dari nikmat-nikmat yang lainnya sebagai fokus bagi kami untuk beribadah, mendekatkan diri, mengharapkan kecintaan-Mu. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada benarnya, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan apa yang salah dari kami dan dari syaitan, Allah dan Rasul-Nya bebas diri.
Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, sebagai nasihat bagi diri saya dan bagi hadirin seluruhnya, kita ingatkan tadi 3 kalimat yang terakhir. Kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian sebagai pemberi peringatan. Wa kafa bil yaqini ginan, cukuplah dengan keyakinan sebagai kekayaan. Wa kafa bil ibadati syughlan, dan cukuplah dengan ibadah sebagai kesibukan kita. Ibadah mahdhah maupun ibadah yang amah, ibadah yang bersifat manfaatnya bagi diri kita pribadi maupun bagi orang lain, semuanya adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita sibukkan diri kita dengannya, dan ketahuilah apa yang kita ucapkan dari kesyukuran belumlah sebanding dengan apa yang Allah berikan dari nikmat kepada kita. Itu pun banyak dari nikmat yang kita lalai dari bersyukur kepadanya. Maka hanya kepada Allah kita mohon pertolongan, dan mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Aqulu ma tasma'un, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.